puji-pujian umat-Mu di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji Engkau di dalam roh dan kebenaran. Thank you Lord. Selamat pagi umat yang diberkati Tuhan. Seberapa banyak kita yang bersuka cita ada di rumah Tuhan hari ini. Engkau yang bersuka cita boleh kasih salam kiri kanan, katakan Engkau luar biasa sebab Tuhan kita luar biasa. Amen. Thank you Lord. Sungguh besar
Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan. Shout Jesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi atas dunia ini, kita percaya bahwa Dialah selalu beserta dengan kita. Amin. Tuhan kita Allah yang ajaib. Thank you Lord. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Thank you Lord, thank you Jesus. Amen, amen, amen. Amen, thank you Lord. Haleluya. Tuhan berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord Jesus. Urabashakaralalalabashike. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Roh-Mu ada di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama-Mu Engkau berbicara Tuhan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Engkau berbicara bagi setiap hati Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih
saat bersama Tuhan, luka hatimu di hadapan Tuhan, bawa persembahanmu yang terbaik buat Tuhan. Sebab Dia Allah yang hidup hadir di tempat ini. Allah yang hidup hadir di tempat ini. Kami mau buka hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Berbicara bagi setiap kami Tuhan. Jamah setiap hati Tuhan. Buka setiap pikiran kami Tuhan Yesus. Kami mau berserah penuh di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan. Kau jamah setiap kami Tuhan. Ya Rabashikinalamu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh Di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Tuhan. Dialah Allah yang hidup, Dialah Allah yang berkuasa. Oh Tuhan, kami sembah Kau. Mari jemaat Tuhan, sembah Dia lebih lagi. Akhir-akhir ini Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Dia menyembuhkan orang yang kena stroke dengan secara mujizat. Orang itu adalah bagian daripada istrinya adalah anggota gereja kita. Kalian melihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat itu. Tuhan semakin dekat, Tuhan semakin dekat, semakin nyata. Kuasa-Nya semakin nyata atas anak-anaknya. Saat ini saya katakan, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia lebih dalam lagi. Berdoa tidak cukup, berdoa tidak cukup. Paulus dan Silas berdoa, namun Paulus dan Silas menyembah Tuhan. Pada saat Paulus dan Silas menyembah Tuhan, pintu-pintu penjara terbuka. Apabila ada di tempat ini saat ini engkau merasakan penjara-penjara dalam kehidupanmu, sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus. Pada saat Raja Yosafat mengalami diserang musuh, dia tidak mengirimkan prajurit, tapi dia mengirimkan pemain musik dan penyembah Allah. Mari sembah Dia, sembah Dia lebih dalam lagi. Lepaskan rohmu, lepaskan rohmu. Dialah anak domba Allah yang rela dikorbankan bagi dosa-dosa kita. Yesus mengatakan kalau Dia harus melakukan sekali lagi bagimu, Dia akan melakukannya lagi. Oh Lord Jesus,
Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya, sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Amin. Yang mengalami Tuhan, angkat tanganmu, sembah Dia saat ini. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, sembah Dia. Haleluya, sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya,
Saudara-saudara, hadiratnya sungguh indah. He's worthy. Dia layak. Katakan dia layak. Engkau layak Tuhan. Engkau layak. Katakan saudara-saudara, dari hatimu, engkau layak disembah Bapa. Engkau layak dipuji Tuhan. Segala pujian, penghormatan, kemuliaan hanya bagimu. Saudara masih ingat perempuan yang meminyaki Yesus? Dia berikan semuanya yang dia simpan yang berharga. Dia berikan kepada Tuhan karena dia tahu Yesus layak. Yesus layak menerima yang terbaik. Oh God, terima kasih Yesus. Engkau layak Tuhan. Saudara, ambil waktu sejenak. Bersyukurlah kepada Dia. Ucapkan isi hatimu. Masuk ke dalam penyembahan yang lebih dalam. Bukankah that's the reason kita datang ke tempat ini? Untuk memuji dan menyembah Dia. Kita bukan datang ke tempat ini setiap minggu hanya untuk beribadah biasa, bukan? Sembah Dia. Dia layak. Engkau layak Tuhan. Engkau layak Tuhan. Bermasmurlah bagi Dia. Engkau layak. Segala pujian, segala penyembahan bagimu Tuhan. Tuhan, ini kami. Di tahun yang baru ini Tuhan, kami mau berubah. Kami serahkan hati ini Tuhan, sepenuhnya untuk Kau pakai, Kau isi. Dengan firman-Mu, dengan janji-Mu, dengan diri-Mu Bapa. Seperti perempuan itu Tuhan, kami serahkan, kami berikan penyembahan yang tulus kepada Engkau. Nothing else yang kami hold di dalam hidup kami, but semuanya untuk Engkau. Thank you Jesus, thank you Lord. Sambil terus siada di dalam hadirat Tuhan. Indah bukan? Sungguh-sungguh indah. Dan pagi hari ini kita bisa hold untuk greeting satu sama lain. Bagaimana kalau kita langsung membawakan persembahan pagi hari ini, karena sungguh indah hadiratnya. Menyembah Dia di dalam berbagai macam cara. Salah satunya juga dengan membawa persembahan persepuluhan, buah sulung, juga untuk menabur benih di ladang subur. Ada satu firman yang sering kita baca, tetapi mungkin di rumah nanti bisa baca lagi. Karena waktu saya membaca firman ini, merenungkan ini, sungguh Allah yang kita sembah, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam buku Kejadian 7 ayat kedua, ini saya terjemahkan dari New Living Translation ya. Dikatakan, ambillah 7 pasang, itu Tuhan yang memerintahkan kepada Nuh. Jantan dan betina dari setiap jenis hewan yang telah dikuduskan untuk dimakan. Dan untuk dipersembahkan sebagai korban. Dan ambillah sepasang jantan dan betina dari setiap jenis hewan yang lain. Yang Tuhan katakan kepada Nuh adalah, disuruh mengambil 7 pasang jenis dari berbagai macam jenis hewan yang clean, jantan dan betina, dan yang unclean juga 1 pasang, dengan tujuan untuk dimakan dan untuk dipersembahkan. Kejadian 8 ayat yang ke-20 dikatakan,
Kemudian Nuh mendirikan sebuah mezbah bagi Tuhan. Dan di sana ia mempersembahkan korban bakaran dari hewan dan burung yang telah ditetapkan untuk maksud itu. Kejadian 8 itu bicara waktu Nuh pintu bahtera sudah terbuka. Kejadian 7 bicara, Tuhan bicara sebelum pintu bahtera ditutup baru mereka masuk. Sebelum pintu bahtera ditutup, Tuhan sudah menyediakan apa yang untuk dimakan dan apa yang untuk dipersembahkan. Supaya setelah pintu bahtera dibuka, bagian yang dipersembahkan itu ada. Saudara, waktu Nuh masuk ke dalam bahtera, Nuh tidak tahu berapa lama, benar? Kalau kita baca itu 1 tahun. Adakah dalam hidup kita yang mengalami krisis 1 tahun without any resources at all? Saya rasa tidak ada. Kita masih bisa beli makanan di luar. Tapi Nuh tidak. Dia bergantung penuh sama penyediaan Tuhan. Dan sungguh benar, Allah yang kita sembah itu setia. Nuh tidak pernah kelaparan. Nuh tidak pernah kekurangan. Selama 1 tahun dipelihara oleh Tuhan, dicukupkan. Kalau kita baca di dalam buku Kejadian 6 ayat ke-21, benar Tuhan bicara sama Nuh. Siapkan makanan untuk engkau dan keluargamu dan untuk ternak, untuk hewan yang dibawa masuk. Tetapi Tuhan tidak ngomong berapa penyediaannya. Ya Tuhan, cukupkan. Selama 1 tahun tidak berada kekurangan dan tidak dinyatakan ada hewan yang meninggal. Bahkan hewan yang ditentukan untuk keluar dari bahtera, untuk mereka bisa reproduksi lagi. Terjadi seperti yang Tuhan nyatakan. Saudara, dalam keadaan apapun saat ini ekonomi, percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada penyediaan penuh bagi anak-anak Tuhan yang setia. Dan jangan lupa, Tuhan sudah sediakan apa yang harusnya Anda persembahkan di dalam rumah Tuhan. Bawalah persembahan itu ke dalam rumah Tuhan. Seperti yang Nuh lakukan. Dia bawa, dia persembahkan di altar Tuhan. Sebagai ucapan syukur. Di tengah krisis, Allah berdaulat dan Allah menyertai. Mari pagi hari ini, biar firman ini menguatkan kita untuk terus berjalan dan percaya. Allahku menyediakan, Allahku menyertai, Allahku melindungi. Dan aku tetap percaya saat aku membawakan persembahan persepuluhan di rumah Tuhan. Saat aku menabur benih di ladang subur. Saat aku membawa persembahan untuk wasulum. Aku tidak akan kekurangan. Karena Allahku sudah menyediakan benih-benih itu. Amin. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Thank you Lord God, Kau setia. Kau melindungi, Kau menjaga. Hamba-Mu berdoa, iman bangkit pagi hari ini. Pengharapan bangkit hari ini. Dan hati yang memberi generously terjadi di tempat ini. Karena umatmu percaya Allah menyediakan. Thank you Lord God. Bless your people. In Jesus name. Amen. Silakan saudara-saudara membawa persembahan. Baik persembahan buah sulung. Membawa persembahan persepuluhan. Juga untuk menabur di ladang subur di training center. Dengan cek, teks, sel maupun membawa ke depan. Semua sukacita di dalam rumah Tuhan. Amin. Mari berikan salam kepada kanan kiri saudara. Katakan Allah itu setia.
Nah, pagi hari ini ya, atas nama Senior Pastor Paul, Pastor Joyce Tan, juga all the pastoral team yang ada di tempat ini, menyambut semua saudara-saudari yang datang ke tempat ini pagi hari juga mengikuti kebaktian online. Selamat datang, selamat berbakti. Hari ini kita percaya kita akan mendapatkan firman Tuhan yang lebih lagi yang bisa mengubah transform our life, oke? Amin. Dan sebelum itu ada satu pengumuman untuk kita semua sangat penting. Mengapa sangat penting? Kalau kita lakukan ini bersama-sama, firman sudah ditabur. Tetapi ada bagian yang harus kita lakukan untuk sesuatu yang Tuhan sudah tabur itu bisa bertumbuh, amin. Pada tanggal 19 Januari ya, bukan bulan yang lain. Sampai 23 Januari kita akan mengadakan 5 hari doa puasa. Tanggal berapa saudara? 19 sampai 23 kita adakan doa puasa bersama. Mengapa sih kok kita ini perlu doa puasa bersama? Kita mau di awal tahun ini, firman visi yang Tuhan kasih untuk kita di tahun ini adalah transformasi. Itu kerinduan hati Tuhan untuk kita mengalami transformasi di dalam seluruh area kehidupan kita. Dan again, sebagaimana firman sudah ditabur, ada bagian yang harus kita lakukan. Yaitu bagian kita menyelaraskan dengan kehendak Bapa untuk mau sejalan dengan keinginan hati Bapa. Apa yang perlu ditinggalkan, kita tinggalkan. Ada satu firman yang pada saat saya mempersiapkan ini Tuhan ingatkan di dalam Kejadian 35. Di situ Tuhan bicara kepada Yakub. Tuhan bicara pada Yakub untuk dia get ready, untuk dia bersiap dan dia move to battle, untuk dia pindah ke battle dan settle di sana. Dalam terjemahan lain dikatakan untuk Yakub itu dan seluruh keluarganya dwell di battle, dwell di sana. Dan di situ Tuhan bicara, bangunlah altar. Dan sungguh, Yakub yang tadinya tinggal di Sekem, dia itu berangkat menyuruh semua keluarganya. Yuk, kita bangkit bersama. Kita maju bersama ke Betel. Betel bicara tentang rumah Tuhan. Tuhan mengatakan di tahun yang baru ini, perkataan yang sama pada kita seperti yang dia ngomong sama Yakub. Ayo bangkit kita. Di tahun yang baru jangan lagi pakai yang lama. Katanya mau transform. Ayo kita bangkit. Perlu bangkit dulu untuk kita transform. Dan setelah itu harus kitanya dwellingnya di battle di rumah Tuhan. Nggak bisa kalau mau transform dwellingnya di tempat yang lain. Dan dikatakan di situ build the altar. Bangun altar. Untuk itulah kita akan mengadakan doa puasa. Diri kita masing-masing masuk. Tuhan ini aku. Di tahun yang baru aku akan bangun, benahi altarku, benahi mesbah doaku. Aku akan berdoa lagi, aku akan berpuasa, aku akan mencari wajah-Mu lagi. Dan kalau kita teruskan lagi baca di sana, Yakub berkata kepada seluruh keluarga dan seluruh pelayan-pelayannya, segala idols tinggalkan itu. Ganti bajumu dengan clean garment. Wow. So di tahun ini pada waktu kita berdoa berpuasa, Tuhan tanya sama Tuhan, adakah Tuhan dalam hidupku idol yang masih tersembunyi? Jangan-jangan seperti Achan. Itu waktu dia menyembunyikan yang dia curi, dia sembunyikan di antara barang-barang. Tuhan adakah di antara hati demi hati yang aku sembunyikan, yang nobody knows but God knows. Tolong Tuhan expose. Karena aku mau come clean, pakai new garment di tahun ini Tuhan. Supaya tahun ini aku mengalami janji Allah, mengalami transformasi, amin. So ayo sama-sama sungguh-sungguh kita berdoa berpuasa. Agar hidup kita mengalami pemulihan dan dipakai Tuhan luar biasa di tahun ini, amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati, mari kita saksikan pengumuman di layar. Happy Sunday, City Blessing Church. We're so glad you're here with us today. If this is your first time joining us, we want to give you a big, warm welcome. My name is Valerie, and I'll be bringing you today's Sunday announcement. As we continue into the new year, we're inviting our entire church to come together for a 5-day prayer and fast.
starting tomorrow, January 19th through January 23. This will be a powerful campus-wide time to seek God, align our hearts, and grow deeper in prayer. Be sure to scan the QR code available to download the prayer guide and join us as we intentionally pursue God together. Next up, a special announcement for our students. O2 Generation Boys will be having a pizza and Bibles hangout today from 1:30 p.m. to 3 p.m. at the training center at our Walnut campus. It will be located at room 206 and 207. This gathering is for our middle school and high school boys, and it will be a great time of game, pizza, studying God's Word together. We hope to see you there. For next announcement, Church Day is happening on February 7. If you are a City Blessing member who has completed the basic foundation and membership classes and serve or volunteer in 2025, please be sure to register today. You can RSVP in the foyer or by scanning the QR code. The last day to RSVP is January 25, so don't miss out on this important time as we gather together as one church family. And lastly, be sure to save the date for ChatGPT 101, taught by Donnie Ang on February 15 at 1:30 p.m. in the room 206 and 207. More details are coming soon, so mark your calendars. All right, church, that's it for this week's Sunday announcement. Be sure to stay connected by following LA City Blessing on Instagram. And as always, have a blessed and wonderful Sunday. Stella, it's time to reflect, just focus on God. Exceed your expectations. Suddenly silence your phone. Saudara, kalau saudara tahu yang membawa announcement, Valerie, kalau saudara ingin berkenalan dengan dia ada yang mengambil video tuh di belakang. Haleluya. Saudara, saya ingin mengajak semua daripada saudara sebagai Pastor Kersal, saya juga mau encourage dari zone pastor, sectional leader, Kersal leader, bahkan invite your Kersal member untuk join the second service, karena jarang sekali kita akan dilayani oleh seorang nabi yang dia ini khusus di gereja kita. Kita itu kalau mengundang dia, Cindy Jacob, Nabi Cindy Jacob itu, kita kalau mengundang dia, ini makan waktu bisa 1 tahun, 2 tahun. Kalau seorang nabi mengundang diri untuk datang ke gereja kita, berbicara kepada gereja kita, ini jarang. Jadi saya mau mengajak saudara semua, gak apa-apalah 2 jam lagi untuk tinggal dan mendengarkan. Karena saya percaya di tahun 2026 ini, ada hal-hal yang Tuhan akan lakukan. Tuhan akan melakukan bagiannya yang luar biasa dan kita perlu mendengar. Firman Tuhan mengatakan Tuhan tidak akan melakukan sesuatu tanpa bicara kepada nabinya. Hei, nabinya datang nih nanti jam 11. Nabinya datang dan dia akan bicara dan memberikan direction kepada gereja kita, kepada jemaat semua, apa yang harus kita lakukan di tahun 2026. Transformasi bukan hanya sebuah kata, tapi ini merupakan satu prophetic team yang prophetic, yang dimana kalau kita berjalan sesuai dengan langkah-langkah yang Tuhan berikan, kita akan mengalami transformasi. Amin, saudara. Ayo, sebagai Kersal Pastor, saya mau mengajak, mengencourage Zone Pastor, Sectional Leader, Kersal Leader, Associate Leader, Assistant Leader untuk join the second service. Amin. Invite your Kersal member juga. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, kita mau supaya Roh Kudus mengambil alih kebaktian ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena tanpa Engkau kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kau adalah Tuhan yang berkarya, berdaulat, berkuasa atas setiap daripada kami. Jalan-jalan kami Engkau yang tuntun. Keputusan kami Engkau yang bantu. Dan kami percaya Tuhan, hari ini Engkau bicara melalui hamba-Mu,
pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan firman dengan clarity, dengan jelas, supaya setiap daripada jemaat yang mendengar firman ini mengerti dan melakukan. Terima kasih Bapa Roh Kudus, lakukan apa yang ingin Engkau lakukan, katakan apa yang ingin Engkau katakan. Engkau adalah Tuhan kami, Engkau yang akan mengambil alih dan Engkau yang akan bicara, dan setiap daripada kita Roh Kudus akan menjamah, berbicara, memberikan pewahyuan yang lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan amin, haleluya. Saudara tahu tema kita di tahun 2026 ini apa saudara? Transformation ya, dari buku Roma 12 ayat 1 dan kedua. Saya percaya beberapa tahun yang lalu, mungkin tahun lalu atau tahun sebelumnya 2024 ya, saya pernah menyampaikan firman ini saudara di buku Proverbs 4 ayat 7 yang saya dapati dari Message. Above all and before all, do this, get wisdom. Write this at the top of your list, get understanding. Mungkin saudara yang pengen tahu apa bahasa Indonesianya, nih saya bikin dalam bahasa Indonesia. Di atas segalanya dan sebelum segala sesuatu, lakukan ini. Jadi ibu saudara, sebelum segala sesuatu, di atas segalanya, lakukan ini saudara. Dapatkan hikmat. Nah, bagaimana saudara bisa mendapatkan hikmat? Tuliskan ini di bagian teratas dalam daftar hidupmu. Dapatkan pengertian. Nah saudara, kalau kita belajar dan kita tahu tema kita transformasi, fokus bulan ini exceptional, kalau kita tidak mengerti, kita tidak akan mengalami. Kalau kita tidak mengerti maksudnya apa, kita tidak akan mengalami saudara. Makanya saudara, dapatkan pengertian ini saudara. Nah hari ini saya akan memberikan satu pengajaran atau satu wawasan supaya saudara ini mengerti. Saya akan memberikan satu penjelasan supaya saudara ini bisa lebih mengerti ya mengenai transformation. Ini saudara, transformation atau transformasi dalam bahasa Inggris itu terdiri dari 3 kata. Transform and action ya. Jadi kita mau melihat artinya dulu ya saudara ya. Nah, trans atau across, melintasi, beyond, melampaui, or from one state to another, berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Itu trans, makanya ada kata transmigrasi, ada katanya transparan, berpindah. Pokoknya saudara ini adalah satu pelintasan. Jadi waktu saudara berada di satu tempat, waktu kata trans, saudara itu pergi ke tempat yang baru. Nah waktu saudara di Indonesia, saudara berada di Indonesia, waktu saudara berpindah ke Amerika, saudara berada di tempat yang baru di Amerika, saudara ya. Itu dikatakan trans, artinya perpindahan, perubahan, pergantian. Jadi saudara, kalau saudara sudah dipindahkan dan saudara masih memikirkan yang lama, saudara tidak akan mengalami transformasi. Saudara tidak akan mengalami transformasi. Saya sering mengatakan kepada anak-anak rohani saya yang pulang ke Indonesia, saya bilang, kalau saudara sudah bertekad mengambil keputusan untuk pulang ke Indonesia, jangan pikir sekali-sekali pun, jangan pikir mengenai Amerika. Fokus di Indonesia. Tiap kali saya pulang, saya selalu mengingatkan mereka, jangan sekali, kamu mau ke Amerika, jalan-jalan, tapi tugas kamu di Indonesia. Fokus di Indonesia, itu yang membuat kamu mengalami transformasi, mengalami keberhasilan. Nah, kata berikutnya adalah form, shape,
bentuk, structure, or condition. Kondisi ya saudara ya. Jadi dari satu bentuk atau structure atau kondisi ini ke kondisi yang baru saudara. Jadi melintasi, melampaui untuk suatu bentuk yang baru atau kondisi yang baru. Yang berikutnya action. The process of act or act of. Proses atau tindakan. Jadi saudara mungkin, wah saya akan mengalami transformasi luar biasa. Pokoknya enggak langsung saudara mengalami transformasi seperti apa yang saudara harapkan. Saudara harus menjalankan proses. Artinya aja begitu saudara. Ada actionnya itu proses. An act. Jadi apa maksudnya transformasi? Transformasi adalah proses perubahan dari satu bentuk keadaan atau kondisi ke bentuk yang lain menghasilkan perubahan yang nyata. Jadi kalau saudara sudah mengatakan saya mengalami transformasi, tapi tidak kelihatan perubahan yang nyata, saudara tidak mengalami transformasi. Nah saudara, bukan hanya pada penampilan luar, tetapi pada hakikatnya, karakter, sikap, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Jadi saudara, pengertian transformasi saudara harus ini mengerti. Tadi saya bilang, dapatkan pengertian. Makanya saya mau menjelaskan supaya saudara mengerti. Transformasi adalah proses perubahan. Arti kata saudara dirubah. Dari bentuk, keadaan atau kondisi ke bentuk yang lain. Menghasilkan perubahan yang nyata, kelihatan, berbeda. Waktu saudara belum terima Tuhan Yesus, sama waktu saudara sudah terima Tuhan Yesus, itu mesti berbeda. Nggak boleh sama lagi. Kalau saudara bersama lagi, saudara dengan mudah akan kembali ke masa yang lalu dan saudara tidak akan pernah berubah. Jadi saudara, saya di sini ada beberapa quote. Transformation is not adjustment atau improvement or modification. It is a change of form. Transformasi bukanlah penyesuaian, peningkatan atau modifikasi. Jadi saudara, apa yang saudara sudah ada ini, saudara pikir saudara mengalami transformasi kalau saudara menyesuaikan diri atau meningkatkan diri atau memodifikasi hidup saudara. No, transformasi adalah perubahan bentuk, perubahan nyata yang ada di dalam diri saudara. Jadi kalau saudara mengatakan mengalami transformasi, saudara harus mengalami perubahan. Nggak ada choice buat kita, harus mengalami perubahan. Bukannya membuat kita lebih baik atau segala macam. No, waktu kita mengalami Tuhan, kita mengalami transformasi, kita berubah. Amin. Nah, kita mau lihat dari Christian perspective mengenai transformasi ya. Transformation speak of inner change that produce outward result. A life moving from what it was into what it was meant to be. Bukannya what a new thing, it meant to be. Artinya dalam bahasa Indonesianya transformasi berbicara tentang perubahan dari dalam yang menghasilkan dampak keluar. Sebuah kehidupan yang bergerak dari keadaan lama menuju kehidupan yang seharusnya. Jadi sebenarnya saudara, kalau saudara ingin mengalami transformasi, sebenarnya Tuhan sudah ciptakan dari awal harusnya gini. Tapi karena Adam jatuh di dalam dosa, jadi kita merosot terus ke bawah. Sehingga pada waktu kita mengalami Tuhan, kita mengalami transformasi, kita menjadi seperti apa yang Tuhan ciptakan. Amin saudara. Nah saya berikan diagram supaya saudara senang ada gambarnya. Karena katanya kalau ada gambar, saudara jadi ingat terus. Ya, benar atau betul? Nah ini gambarnya. Keadaan lama, old state. Crossover, mengalami perubahan, bentuk yang baru, ancient melalui proses menjadi keadaan baru. Dari ketopong menjadi kupu-kupu.
Kepompong, ketopong. Kepompong. Ya. Dia proses menjadi butterfly. Nah, waktu diproses kepompong itu berubah, itu nggak bisa dibantu. Nggak bisa dibantu, dia harus menjalankannya sendiri. Jadi waktu kita mengalami proses, jangan expect orang lain bantu saudara. Apa-apa ada yang bantu. No, kalau dibantu, kupu-kupu itu nggak bisa terbang. Kalau saudara baca dah artikel-artikel mengenai kepompong menjadi kupu-kupu, ada satu kupu-kupu. Jadi butterfly ya. Jadi kalau dibantu kita buka karena kita kasihan itu. Kupu-kupu itu nggak bisa terbang, saudara, karena nggak kuat. Justru di dalam pembentukan itu, waktu kepompongnya pecah, kupu-kupu itu bisa terbang karena dia kuat mengalami satu proses. Amin, saudara. Haleluya. Nah, kita sudah mengerti mengenai transformasi ya. Ngerti nggak tidak, saudara? Udah dikasih gambarnya pasti ngerti. Keadaan lama menjadi keadaan yang baru ya. Kalau keadaan yang baru, keadaan lama sudah ditinggalkan. Oke? Nah, firman Tuhan mengatakan yang saya sangat benar-benar bicara mengenai transformasi ini dari Roma 12 ayat 1-2 yang merupakan satu firman yang mendukung tema tahun 2026 ini. Dan minggu lalu Pastor Paul memberikan satu firman ini dari Message Translation. Ini Message Translation ini yang ditranslate ke Indonesia. Di sini dikatakan, jadi inilah yang saya minta kamu lakukan. Dengan pertolongan Allah. Arti kata, kita hanya bisa dibantu oleh Tuhan. Tidak ada yang lain. Manusia tidak bisa membantu Anda. Hanya Tuhan. Dengan pertolongan Allah, bawalah seluruh kehidupanmu yang sehari-hari dan biasa. Saat kamu tidur, makan, bekerja, dan menjalankan aktivitasmu, dan persembahkan itu kepada Allah sebagai korban. Jadi bukannya kita hanya membawa persembahan keuangan di dalam gereja, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan waktu tidur pun kita persembahkan tubuh kita sebagai korban kepada Tuhan. Dan di situ dikatakan merangkul apa yang Allah lakukan bagimu adalah hal yang terbaik yang bisa kamu lakukan baginya. Jangan sampai kamu begitu menyesuaikan diri dengan budaya dunia ini, hingga tanpa sadar kamu menjadi sama dengannya. Kenapa saya bikin merah tanpa sadar? Karena dunia ini enggak suddenly merubah kamu. Dia merubah kita itu pelan-pelan. Yang kamu, it's okay lah, ini sedikit enggak apa-apa lah. Yang sedikit itu menjadi 2 dikit. Yang 2 dikit menjadi 3 dikit. Tanpa sadar loh saudara. Tau-taunya apa saudara? Saudara menjadi sama dengan dunia. Nah saudara menjadi sama dengan dunia. Katanya Kristen yang mengalami transformasi. Tapi menjadi sama dengan dunia. Artinya saudara balik lagi ke manusia lama saudara. Ingat, di sini dikatakan tanpa sadar. Berarti si iblis mau mencuri, membunuh, dan membinasakan apa yang Tuhan sudah persiapkan untuk kita. Karena dengan hal-hal yang menarik. Eve jatuh, Hawa jatuh. Itu bukan hal yang langsung iblis katakan, kalau kamu makan ini, dia tanya, pelan. Mulai tergerak, mulai entertain. Akhirnya apa? Dia jatuh. Tanpa sadar dia petik buah itu. Padahal dia tahu buah itu tidak boleh dipetik. Sebaliknya, arahkan perhatianmu sepenuhnya kepada Allah. Arahkan perhatianmu sepenuhnya kepada Allah.
maka kamu akan diubah dari dalam keluar. Nah itu loh, pertolongan Allah itu mengubah dari dalam keluar. Kamu akan mudah mengenali apa yang Dia kehendaki atas hidupmu dan segera menanggapi. Artinya kita itu dengan sensitif tahu apa yang kehendak Allah, tidak hanya tahu dan kita menanggapi, artinya kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita sehingga kita mengalami transformasi. Kamu akan dengan mudah mengenali apa yang Dia kehendaki atas hidupmu dan segera menanggapi. Berbeda dengan budaya di sekelilingmu yang terus menarikmu turun. Arti kata kalau tanpa sadar kamu sudah tertarik, ditarik terus sama dunia ini, ditarik terus saudara, ditarik terus. Supaya sampai saudara masuk ke dalam liangnya Dia saudara. Supaya saudara tidak mengalami transformasi kembali ke manusia lama. Title-nya orang percaya, tapi hidupnya aduh gimana ya, susah. Aduh gimana ya, kok begini-begini terus gak ada perubahan. Nah saudara, sehingga ketidakdewasaan itu kelihatan. Mudah marah, mudah kecewa, mudah give up. Udah, gue gak mau melayani lagi. Udah, gereja selalu bilang datang pagi. Kan gue mau datang seenak gue. Nah ini loh, dia tarik terus. Dia tarik sehingga setiap perkataan pendetanya atau perkataan sectional leader atau perkataan zone pastornya atau perkataan castle leadernya selalu menjadi offensive buat dia. Jadi selalu merasa tersinggung. Why? Karena hal-hal yang kecil tanpa sadar sudah ditarik turun ke bawah, sehingga untuk saudara mengalami transformasi, saudara mengalami kesusahan. Jadi saudara perlu pertolongan Allah. Dan saya percaya tahun ini dengan tema transformation, saudara akan mengalami transformasi. Dan Allah justru mengeluarkan yang terbaik dari dirimu, dan membentuk kedewasaan rohani yang matang dalam dirimu. Jadi saudara, kalau kita fokus, kita perhatian kita kepada Allah, Tuhan, kita itu berbeda. Kita nggak komplain. Kita saling membantu. Kita saling melihat, wah Pastor Narto di Krus menangkan 2 jiwa. Wah luar biasa, berikan tepuk tangan. Bayu dan Tiar menangi orang yang sedang koma. Terima Tuhan Yesus, kita perlu tepuk tangan. Nah ini loh, kedewasaannya ini kita saling support dan kita saling bangga. Wow, ternyata semua bisa memenangkan jiwa. Amin saudara. Jadi kita perlu saudara untuk menjadi dewasa. Kok pada diam sih semua? Dewasa itu penting. Kalau saudara tidak dewasa berarti saudara tidak mengalami transformasi. Atau saudara sudah mengalami transformasi tapi saudara memilih untuk berbalik kepada manusia lama saudara. Nah sekarang kita belajar exceptional. Bulan ini apa fokus kita saudara? Exceptional. Nah exceptional ini terdiri dari 2 kata. Ya, yang pertama accept, set apart dipisahkan, distinguish dikhususkan, and chosen dipilih. Oh, John Hong seneng nih kata-kata dipilih nih. Chosen dipilih. Jadi ional itu relating to a state or condition, berkaitan dengan keadaan atau kondisi. Jadi kondisi yang lama, saudara dipilih, dikhususkan, dipisahkan oleh Tuhan untuk memakai jubah yang baru, kondisi yang baru. Seperti Dewi ya tadi ya, pakai jubah yang baru ya, kondisi yang baru. Jadi saudara, exceptional ini terpilih. Firman Tuhan mengatakan, bukan kamu yang memilih
aku yang pilih kamu. Jadi saudara dan saya, dan saudara yang menyaksikan online, you are chosen. Jadi nggak ada buat kita nggak merasa dipilih. Oke? Jadi artinya exceptional means living set apart from the ordinary because you belong to God and live by His standards. Bahasa Indonesianya, exceptional berarti hidup yang dipisahkan dari yang biasa karena kita adalah milik Allah dan hidup menurut standarnya. Jadi saudara harus tahu kalau saudara itu dipilih. Sebenarnya kalau saudara dipilih, saudara tuh udah gak punya hak apa-apa. Mestinya saudara bersemangat untuk melayani Tuhan. Mestinya saudara bersemangat untuk menyembah Tuhan. Memberi kepada Tuhan. Semuanya itu mesti semangat. Karena apa? Saudara ini dipilih. Siapa kita? Hidup yang penuh dengan dosa. Ya saya mengatakan kekudusan kami seperti kain kotor. Tapi Tuhan tidak melihat kain kotor saudara. Tuhan pilih supaya kita menjadi milik Allah dan menurut standar. 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, tetapi kamu adalah, kita adalah bangsa yang terpilih. Kayaknya nggak bangga lu dipilih, bangsa yang terpilih, kurang gitu. Tetapi kamu adalah sedikit bangga sedikit. Ininya digedakin, ininya apa? Digedakin. Bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Wah. Dengan perkataan ini ada nggak di dalam hati saudara ini punya satu sense, wah saya ini beda ya, saya ini nggak sama ya, saya ini kepunyaan milik Allah. Oh my goodness, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Luar biasa sekali. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar bagi Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi saudara ini dipilih, dipanggil keluar ini dari kegelapan untuk menerima terang Tuhan, sehingga saudara menjadi orang yang exceptional. Exceptional apa artinya tadi? Set apart, not to be ordinary, luar biasa. Ini baru introduction. Saya berikan judul khotbah saya, chosen to be exceptional. Terpilih menjadi exceptional, menjadi luar biasa, menjadi berbeda. Menjadi tidak biasa-biasa, menjadi powerful. Oke. Nah, saya percaya firman yang akan saya bagikan dari tokoh seorang yang ada di Alkitab ini. Nah, saudara, ini adalah bukan cerita yang asing lagi buat saudara. Dan saya percaya saudara tahu ceritanya. Nah, ini saudara tahu ceritanya. Ini yang akan saya bagikan dari kehidupan dari Abram menjadi Abraham. Ya. Saudara pasti udah tahu ceritanya, tapi saya mau saudara perhatiin, dengar dengan serius supaya saudara dapat revelation-nya. Ya. Oke. Di buku Kejadian 11 ayat 27 sampai 32 saya nggak mengambil semuanya. Saya hanya mengambil certain ayat-ayat tertentu supaya cepat ya. Kalau saudara perlu mau lagi, saudara bisa baca ceritanya
Dari Kejadian 11 sampai Kejadian 17, itu cerita mengenai Abraham. Nah inilah keturunan Tera. Tera ayah Abram, Nahor dan Haran. Tera meninggalkan kota Ur di Babilonia bersama-sama dengan Abram anaknya, Lot cucunya dan Sarai menantunya, yaitu istri Abram. Dia bermasuk hendak pergi ke negeri Kanaan, tetapi setibanya di Haram, mereka menetap di sana. Dan di tempat itulah Terah meninggal pada usia 2005 tahun. 205 tahun. Enggak, saya mau supaya saudara nggak ngantuk. Saudara serius. Jadi saudara benar-benar luar biasa. Nah saudara, kenapa saya mengambil dari the last chapter dari Kejadian 11 ini, kan Menara Bible semuanya itu, tiba-tiba kita bicara mengenai Abraham. Nah kita bisa belajar dari sini saudara. Belajar dari firman di ayat 27 sampai 32 ini. Ternyata di sini kita lihat Abram itu, jadi kita belajar latar belakang sebelum dipilih Tuhan. Abram itu bergantung kepada ayahnya loh. Jadi dia itu selalu mengikuti ayahnya aja. Dia ini mengikut ayahnya, dia ini enggak punya, dia ini karena mengikut ayahnya jadi berada di zona nyaman. Pokoknya keputusan semua papa gue deh. Jadi saudara kalau yang sudah married, tinggal sama orang tua, ya udah saudara di zona nyaman. Tiap sore ada yang masakin orang tua. Enggak membangun keluarga sendiri. Nah saudara, Abram ini tidak mempunyai visi karena ngikutin orang tuanya aja. Dia ngikutin orang tuanya. Dan Sarai mandul. Nggak ada keturunan, buat apa? Yang penting kan gue enak ngikutin orang tua. Nah saudara, kita nggak bisa bergantung. Abram ini orang yang takut untuk berdiri sendiri. Sebelum dipanggil Tuhan. Saudara. Dia itu karena hidup di dalam zona nyaman, dia nggak punya visi hidup. Pokoknya gue ngikutin papa gue aja. Seharusnya mereka ke Kanaan, tinggal di Haran, ya udah tinggal di Haran. Nggak ada visi lagi ya, bini gue Sarai mandul, mana ada visi lagi. Udahlah, pokoknya hidup di sini. Papa meninggal, nanti kita juga meninggal, nggak punya anak, that's it hidup. Nah saudara, ini yang menjadi latar belakang Abram sebelum dipilih Tuhan. Nah saudara, di buku Kejadian 12 ayat 1, nah saya loncat-loncat juga. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat keempat, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Jadi waktu dia umur 75 tahun setelah orang tuanya mati, orangnya Tuhan mati, dia juga nggak ada lagi bisa bergantung. Dia juga merasa nggak bisa nyaman lagi, nggak ada visi. Sarai mandul, waktu dia mendengar Tuhan, waktu dia mengalami Tuhan. Ini kan istilahnya dia mendengar suara Tuhan, dia mengalami Tuhan. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kamu lihat, waktu Terah punya tujuan dia akan pergi ke Kanaan, tapi karena di Haran enak, dia tinggal di Haran. Dia tidak menjalankan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendakin. Oke? Nah, ini tujuannya udah dikasih tahu. Tapi Abram, Tuhan hanya mengatakan yang akan kutunjukkan kepadamu. Arti kata, Tuhan belum memberitahukan kepada Abram tempat di mana dia akan pergi. Kuncinya kenapa?
Karena Abram mengalami Tuhan, encounter with God, Abram mengalami transformasi, berubah pemikirannya, tadi yang terlalu bergantung kepada orang tuanya, sekarang dia bergantung kepada Tuhan. Contohnya, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dia nggak question, saudara. Now, renewed mind. Mindset yang berubah sekarang. Tadinya dia terlalu bergantung dengan orang tuanya, dia berada di zona nyaman. Sekarang setelah mengalami Tuhan, mengalami encounter dengan Tuhan, mindsetnya berubah. Sekarang kepercayaannya kepada Tuhan. Kepercayaannya kepada Tuhan. Makanya dia bilang, pergilah, dia pergi. Kemana? Kalau kamu ketemu Abraham waktu itu. Bram, kamu mau kemana? Nggak tahu. Kok kamu mau pergi bawa semua anak istri, semua pembantu-pembantu, servan, mau kemana? Nggak tahu. Emangnya siapa yang kasih tahu? Tuhan. Dia suruh aku pergi, ya aku pergi aja. Nah, bisa nggak saudara seperti Abram? Walaupun Tuhan belum menyatakan keseluruhannya, mau nggak saudara taat dan menjalankan? Ini yang dikatakan exceptional obedience. Taat. Mari kita lihat dari Abram menjadi Abraham. Nah saudara, kita perlu belajar hati Tuhan ya. Yang pertama, Abram dipilih oleh Tuhan bukan karena kelayakan, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Saudara dipilih Tuhan bukan karena kepintaran saudara. Saudara dipilih Tuhan bukan karena akal budi saudara. Saudara dipilih Tuhan bukan karena moral saudara. Saudara dipilih Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Saudara mesti puji Tuhan. Saudara berada di tempat ini, terpilih oleh Tuhan dan ditempatkan di gereja ini karena kasih karunia Tuhan. Seperti Abram, yang orangnya nggak ada visi, nggak ada. Kalau orang di zona nyaman kan semales ya. Males kan? Mungkin tiduran aja, pokoknya papanya yang kerja setengah mati mungkin. Saya nggak tahu ceritanya, tapi saya pikir kalau orang di ibadahnya mana bisa mengalami transformasi. Guess what? Orang yang begini Tuhan pilih. Orang yang nggak ada visi, istrinya mandul, bergantung kepada orang tuanya, berada di comfort zone. Tuhan pilih loh. Siapa di sini yang lebih worse dari Abraham? Abraham itu tukang bohong, kamu tahu? Abraham itu tukang bohong. Dia takut hidupnya itu. Fear of his life. Makanya dia bisa mengorbankan istrinya menjadi saudaranya. Itu Abraham loh. Ketemu raja apa dia takut. Pokoknya dia takut saudara. Abram masih bergantung kepada ini sama sih. Hidupnya di zona nyaman. Tidak punya visi hidup. Secara mandul. Arti kata walaupun dia masih di dalam keadaan yang demikian. Tuhan gak melihat dia begitu. Tuhan melihat di sana. Saudara, jangan ditipu iblis. Saudara sekarang ini sudah berada di dalam prosesnya Tuhan. Di dalam prosesnya Tuhan untuk menjadi seperti apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saudara. Nah saudara, pemilihan Tuhan selalu mendahului perubahan. Jadi Tuhan gak menunggu Anda berubah dulu untuk dipilih. Tuhan gak menunggu Anda untuk pintar dulu dipilih.
Tuhan nggak menunggu Anda untuk penuh dengan talenta, bicaranya luar biasa segala macam untuk dipilih. Tuhan pilih because God believe in you. Tuhan memilih saudara karena Tuhan percaya kepada saudara. Dan Tuhan tahu Dia akan melengkapi saudara untuk terus menjalani proses. Tuhan tidak menunggu kita siap untuk memilih kita, tetapi memilih kita supaya kita diproses. Artinya Tuhan akan membuat kita semua lebih murni seperti emas diproses, dibakar, itunya keluar, dibakar lagi, itunya keluar. Proses itu nggak enak, saudara. Tapi kalau saudara tahu siapa saudara di dalam Tuhan, proses itu tidak membuat Anda mundur dari Tuhan. Nih yang kedua, saudara, Abraham mengalami proses yang bertahun-tahun. Dia itu umur 75, namanya dirubah umur 99. Artinya sekitar kurang lebih 15 tahun mengalami proses. 15 tahun mengalami proses. Saudara baru setahun aja udah, aduh Tuhan gak sanggup. Prosesnya juga banyak saudara, apa yang Abraham alamin. Yang pertama dia belajar taat walaupun belum melihat hasil. Tuhan katakan engkau akan menjadi bapa segala bangsa, lihat bintang-bintang, lihat pasir, semua ini akan menjadi keturunanmu. Umur 80, mana anak gua, saudara? Umur 90, mana anak ini? Belum ini. Adakah Abraham mengalami kesalahan, kegagalan? Ada. Saudara baca di situ ada semua. Dia mengalami kegagalan, dia mengalami kesalahan, dia mengawini Hagar sehingga dia mempunyai anak Ismail, anak yang bukan merupakan janji Tuhan. Tapi karena keturunan Abraham, Ismail diberkati juga loh saudara. Ya, Tuhan nggak pernah merubah janjinya. Tuhan selalu menepati janjinya. Nah, di situ diproses dia belajar menunggu janji Tuhan. Dia nunggu 15 tahun. Yusuf lebih lama lagi loh menunggu janjinya Tuhan. Nah saudara, dari kita belajar ini, proses itu is normal. Jadi setiap daripada kita itu tidak mengalami proses hidup kita. Kalau kita punya fokus dan tahu siapa kita di dalam Tuhan, walaupun kita mengalami proses, kita tahu Tuhan bekerja untuk kebaikan kita sendiri. Amin. Nah saudara, jadi dia menunggu terus, belajar menunggu. Beralih dari mengandalkan diri sendiri, sekarang lebih percaya penuh dengan iman kepada Tuhan. Jadi dia percaya penuh, percaya kepada Tuhan. Nah saudara, kita nih hidup di dalam kekristenan ini. Sebenarnya kalau kita tahu kita dan kita punya identitas di dalam Tuhan, sebenarnya kita ini enak saudara. Ngalamin proses apapun, saudara yang keluar dari mulut saudara puji Tuhan. Persoalan yang saudara hadapi tidak akan melebihi kekuatan saudara. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara, Tuhan turut bekerja untuk kebaikan kita. Sehingga karakter kita dirubah. Karakter kita tidak sama lagi. Saya kemarin ngomong, saya ini dulu orang introvert. Introvert tahu? Orang yang diam, pemalu, gak suka ngomong, diketawain tuh. Itu kan dulu sebelum dirubah Tuhan. Saya punya teman punya satu dulu, istri saya. Sampai sekarang satu. Nah saudara, di dalam waktu itu introvert, saya sendiri
nggak menyadari, am I introvert dulu atau extrovert dulu yang. Dan saya baru mengerti, waktu kita mengalami transformasi, yang mana sifat-sifat kita yang introvert, yang pemalu, atau yang pendiam, atau nggak ada confident, insecurity, waktu kita mengalami Tuhan, kita dirubah Tuhan. Dengan pertolongan Allah, perubahan dari dalam dan keluar. Nah waktu perubahan keluar ini, sekarang jadi bawel saya. Ketemu orang, pokoknya pengen share the gospel. Hi, how are you? Do you know Jesus loves you? Kadang-kadang dimarahin juga sama orang. Tapi ya, gimana ya? Saya pernah dimarahin, saya bilang, I'm sorry, kamu mau terima nggak terima terserah kamu. Karena di firman Tuhan saya harus mengabarkan kabar baik ini. Jadi kamu dengar, kalau kamu nggak suka dengar ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau kamu mau dengar, saya share terus. Akhirnya orang itu keluar pergi. Jadi saudara, proses itu semua mengalami proses. Sebelum kita ketemu Tuhan Yesus di surga, kita tidak mengalami proses. Proses, katakan proses. Katakan ke sebelah kiri, kamu juga mengalami proses. Jadi semua mengalami proses, jangan pikir saudara sendiri saja yang mengalami proses. Saya juga mengalami proses. Katakan, kamu juga mengalami proses. Gitu. Apa sih proses itu? Untuk apa sih Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara? Proses Tuhan membentuk karakter sebelum menggenapi janji. Kalau Tuhan gak membentuk karakter, nanti Tuhan berkati sombong. Udah sombong, diberkati Tuhan lagi, sombong, tambah sombong. Udah tambah sombong, gua gak ada waktu ke gereja. Kerja. Belum tahu ya kalau disentil Tuhan. Benar saudara. Awal kehancuran adalah apa saudara? Kesombongan. Jadi saudara, karakter ini dibentuk terus. Karakter. Tadinya yang gak sabar menjadi sabar. Tahun depan menjadi lebih sabar. Tahun depan menjadi makin sabar. Tahun depan menjadi lebih makin sabar. Nggak habis-habis saya sampai sabarnya itu loh. Itu namanya proses. Nggak suka marah. Saya pikir saya udah sabar. Tapi kalau dipotong orang, mobil jalan di depan itu kadang-kadang dari sini. Oh Tuhan, sorry Tuhan. Ternyata belum lebih makin sabar. Baru lebih sabar. Jadi mesti belajar lagi proses itu. Penundaan bukan penolakan tapi persiapan. Katakan, ayo sama-sama. Penundaan bukan penolakan tetapi persiapan. Persiapan supaya saudara bisa menerima apa yang Tuhan sudah siapkan untuk kita semua. Amin. Jadi Abraham aja mengalami proses, siapa kita kalau nggak mau ngalamin proses? Ya, Abraham diubah oleh Tuhan dari Abram menjadi Abraham. Kejadian 17 ayat 5. Saya kasih firman-firmannya supaya saya. Apa sih yang dirubah Tuhan? Yang pertama, identitasnya dirubah. Dari yang hilang menjadi yang terpilih. Yang mati peroleh kehidupan yang kekal. Identitas kamu, aku adalah anak-anak Allah, anak kepunyaan Allah. Jadi saudara, identitas saudara nggak sama lagi. Kok serius?
Identitas saudara nggak sama lagi, saudara dirubah. Identitasnya sekarang kita adalah anak-anak Allah, anak-anak keturunan Abraham yang berhak menerima segala janji-janji Tuhan kepada Abraham. Barang siapa memberkati kamu, mereka diberkati. Barang siapa mengutuk kamu, mereka dikutuk. Jadi jangan main-main sama kita orang yang dipilih, saudara. Hah? Jangan main-main. Kita ini adalah keturunan Abraham. Jadi orang-orang yang mengutuki kita, mereka akan kena kutuk sendiri. Karena nunjuk 1, 3 ke belakang, ke sendiri. Gitu. Yang kedua, tujuannya diperjelas. Jadi Abraham juga begitu, dia tahu. Tuhan berjanji, aku akan menjadi bangsa yang besar. Walaupun dia belum melihat anaknya. Karena ada tujuan, makanya dia punya fokus untuk berjalan. Nah, saya juga mau mengingatkan kepada saudara semua, Kersel itu ada tujuannya. Supaya saudara fokus dengan tujuannya. Apa tujuan daripada Kersel, saudara? Evangelism and nurturing. Penginjilan dan perawatan. Jadi saudara, waktu tujuannya diperjelas, kita lebih fokus. Dan untuk targetkan, untuk supaya tujuan kita itu berhasil. Amin. Panggilannya diteguhkan. Nah saudara, Tuhan sudah memanggil kita semua. Dan Tuhan sudah menempatkan saudara, ada yang menjadi Kersel leader, sectional leader, John pastor, ada yang menjadi assistant leader, ada yang ikut di dalam pelayanan, hospitality, semuanya itu panggilan saudara. Dan waktu saudara melayani, saudara tidak hanya melayani manusia, tetapi saudara melayani dia. Bukan hanya music ministry yang melayani Tuhan. Saudara hospitality team, bahkan parking, saudara melayani. Saudara nggak tahu kalau saudara orang yang datang itu malaikat. Kalau saudara, gua melayani tukang parkir, nggak ada yang lihat. Saudara, Tuhan nggak memandang siapapun. Saudara melayani. Dan saudara mempunyai hati yang penuh passion dengan melayani Tuhan dan melayani manusia. Melayani Tuhan, melayani manusia. Jadi waktu saudara jadi tukang parkir pun, saudara tahu saudara melayani Tuhan. Dan saudara melayani anak-anak Tuhan. Jadi dengan semangat saudara melayani. Wah, ini cuma 3 ini. Tuhan mengubah siapa kita sebelum mengubah apa yang kita terima. Ya, Tuhan mengubah siapa kita sebelum mengubah apa yang kita terima. Jadi di dalam proses itu ada pembentukan, semuanya itu perubahan. Jadi tahun ini karena tema kita transformasi, makanya daripada itu kita harus tahu mesti ada perubahan. Sebenarnya ya saudara ya, enggak ada pengecualian buat saudara. Karena transformasi itu adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Orang-orang yang dipilih Tuhan dengan bantuan Tuhan itu mengalami transformasi. Jadi saudara ini kalau dipilih Tuhan pasti mengalami transformasi. Cuman masalahnya saudara mau menjalaninya dengan langkah-langkah terus atau seperti apa yang Pastor Paul ngomongin, langkah 3 langkah, mundur 2 langkah. Tapi saudara masih maju 1 langkah. Jangan langkah 3 langkah, mundurnya 4 langkah. Ntar ketinggalan gitu. Maju terus. Hidup yang exceptional lahir ketika hidup sesuai dengan identitas yang Tuhan berikan. Jadi saudara harus tahu identitas kita siapa di dalam Tuhan. Kadang-kadang saya juga ini ya,
Tuhan itu luar biasa sekali. Dia itu pindahkan keluarga saya itu ke Amerika itu dengan purpose untuk supaya keluarga kita itu bisa mengenal Kristus. Saya nggak tahu kalau saya masih di Indonesia itu bisa mengenal Kristus atau enggak, karena stronghold Buddhismenya kuat sekali gitu. Semua dipindahkan itu untuk mengenal Kristus. Jadi perpindahan itu untuk kebaikan, untuk supaya kita bisa mengenal lebih lagi. Music ministry bisa maju. Jadi saudara, pengertian itu penting. Kenapa saya ambil waktu untuk menjelaskan? Supaya saudara mengerti. Tapi banyak yang gak catat. Lupa. Hah? Firman Tuhan ini saya persiapkan saudara. Mulai cicil. Dapat pewahyuan, taruh lagi. Semalam sampai jam 2 lu saudara. Gara-gara apa? Mau kirim filenya, kebesaran. Gimana caranya nih filenya ini? Gimana ini? Mau telepon Gerrit jam 2, Gerrit is already dreaming something. Sampai hari ini saya bawa semua komputer saya. Nah saudara, saya mau saudara bawa pulang ini saudara. Ringkasannya ya saudara. Saudara harus mengerti bahwa saudara itu dipilih. Jangan ragu, jangan merasa enggak confident. Saudara itu dipilih, enggak boleh ragu. Saudara tahu, saya dipilih untuk menjadi anak Tuhan. Saya berhak menerima segala berkat-berkat yang dijanjikan pada Tuhan. Anak cucu saya akan menjadi gagah perkasa di muka bumi. Karena ini adalah janji Tuhan yang sudah memilih saya. Yang kedua, waktu diproses jangan menyerah. Diproses. Jadi firman Tuhan mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Jadi kalau manusia ditajami oleh besi itu nggak make sense. Manusia harus ditajamkan dengan manusia. Jadi jangan merasa langsung offended kalau ditegur. Jangan yaudah menyerah. Akhirnya apa? Saudara stop prosesnya sehingga saudara nggak bisa maju. Nah, waktu saudara mengalami proses dengan faithful, dengan setia, dengan konsisten, tidak mudah menyerah, pokoknya jalanin terus. Saya puji Tuhan, Roh Kudus itu selalu bicara sama saya. Walaupun waktu struggle menjadi pendeta, setiap kali Roh Kudus itu mau ngomong kepada saya, remember your calling. Itu yang menjadi pegangan hidup saya. Setiap kali saya mengalami apapun dalam pelayanan, dalam pastoring, Roh Kudus selalu bicara, remember your calling. Saya nggak pernah lupain. Remember your calling. Makanya nggak pernah menyerah. Terus sampai saat ini sudah memasuki 26 tahun di dalam pelayanan full time. Nah, diubahkan. Jangan kembali ke hidup yang lama. Jadi saudara, kalau saudara sekarang sudah memasuki 2026 dengan satu resolusi, dengan satu pengharapan, dengan satu keyakinan bahwa saudara akan mengalami transformasi. Jangan pikirkan yang di belakang. Even 2025 saudara jangan pikirkan lagi. 2026 saya maju dengan confident karena saya dipilih oleh Tuhan dan saya akan mengalami apa saudara? Transformasi. Mari kita berdiri. Serah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat.
saudara kepada saudara. Dengar suara Roh Kudus. Roh Kudus menegaskan identitas saudara di dalam Kristus. Yes. Berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Ayo saudara, angkat tangan saudara, katakan kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih Engkau memilih aku untuk menjadi luar biasa, menjadi exceptional. Roh Kudus bantu aku untuk menjalankan proses-proses apa yang terjadi dalam hidup saya untuk membentuk karakter saya. Di tahun 2026 ini, saya pasti mengalami transformasi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Kau berkati umat-Mu Tuhan, biar berkat ilahi bersama-sama dengan umat-Mu menyertai mereka Tuhan, sampai Yesus datang yang kedua kali, dan umat-Mu menjadi umat yang exceptional, luar biasa, extraordinary. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan amin.